요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Melihat sang sahabat tidak menjawab, Laura sedikit menaruh curiga. Jangan-jangan temannya diperlakukan tidak manusia lagi. Pasalnya, Alia bukan hanya membulinya, namun Alia akan membuli orang-orang yang berani mendekati atau menjadi temannya Laura, kecuali keempat pangeran. Alia tidak akan sanggup membuli mereka karena tujuan awalnya Alia, ia benar-benar ingin menjauhkan Laura dari keempat pangeran tersebut. Rida, kau sekarang sahabatku, jadi berjanjilah untuk tidak menyimpan rahasia satu sama lain, ujar Laura yang ingin tahu kebenarannya. Akhirnya dengan terpaksa Rida menceritakan semua hal yang terjadi padanya kemarin secara jujur. Sudah kuduga, mereka lahir dalangnya. Kali ini aku tidak akan membiarkan perbuatan mereka dan akan menunjukkan jati diri aku yang sebenarnya. Alia and the gang, kau akan mendapat balasannya, geram Laura. Dan Laura bangkit dari bangku utama tempat duduk dengan Rida dan langsung pergi sambil mengepalkan tangannya, tidak peduli saat Rida memanggilnya. Laura, tunggu, jangan, aku sudah tidak apa-apa, teriak Rida. Tapi Laura tetaplah Laura. Ia tidak peduli sekeras dan sekencang apapun Rida memanggil ia, tetap berjalan penuh emosi, mencari keberadaan Alia and the gang. Sampai-sampai ia tidak sadar, baru saja melewati keempat tampan yang juga memperhatikannya, dan kebingungan ditambah Rida yang terus mengejarnya. Ada apa dengan mereka? Kenapa Laura tampaknya sangat kesal? Tanya Tristan khawatir. Entahlah, Laura juga tidak menjawab saat aku memanggilnya, balas William. Alfredo dan Brandon terus memperhatikan Laura yang sudah memasuki kelas di mana Alia and the gang berada. Brak! Laura menendang pintu kelas itu, membuat semua anak-anak yang berada di dalam terkejut tanpa terkecuali Alia. Tanpa banyak oceh, Laura menuju ke arah Alia yang tengah berdiri, dan tanpa aba-aba yang menarik kerah baju Alia, sehingga membuat Alia tertarik mengikuti Laura. Saat berada di luar kelas, barulah Laura melemparkannya sehingga Alia tersungkur. Siapa itu? Berani sekali dengan dia, dengan Alia, bisik seorang mahasiswa. Bukannya dia adalah pelayan dari keempat tuan muda? Tanya salah satu seorang mahasiswi. Kau sudah gila? Sudah berani kau sama aku? Pakik Alia langsung bangkit. Plak! Baru saja berdiri, ia sudah mendapat tamparan dari Laura yang cukup keras. Ini belum seberapa dari apa yang sudah kau lakukan pada sahabatku, ujar Laura dengan tatapan tajamnya. Apa, menyukai seseorang adalah dosa, hingga ia mendapat tindakan tidak manusia dari seorang perempuan menjijikkan sepertinya, teriak Laura pada semua orang yang menyaksikannya. Apa kalian akan diam saja dan ikut membuli orang-orang tidak bersalah? Hah? Di mana hati kalian? Sambungnya dengan nada yang terdengar sangat marah dan menggebu-gebu. Semua terdiam, ada beberapa juga yang menunduk. Selama ini memang tidak ada yang berani seperti Laura, yang terang-terangan memperlakukan Alia seperti itu. Sebenarnya banyak juga yang tidak menyukai Alia dan the gang-nya. Hanya saja mereka terlalu penakut untuk sekedar melawan. Desa perempuan sok berani, apakah kau tidak ingat di mana aku yang selama ini juga membuli kau? Ujar Alia, tiba-tiba tersenyum sinis. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, sambungnya. Alia mengangkat tangannya dan tiba-tiba saja menjambak keras rambut panjang Laura, membuat sang pemilik mendongak kesakitan. Kau berani memperlakukanku, rasakan ini, ujar Alia emosi mengangkat tangan satunya lagi, bermaksud menampar Laura. Tamparan itu hampir saja mendarat ke pipi mulus Laura. Kalau saja seseorang tidak mencegahnya, ia menghentikan tangan Alia dan merematnya, membuat Alia meringis kesakitan. Tuan, lirik Alia. Ya, itu adalah sang tuan muda yang bernama Alfredo. Alfredo menatap wajah Alia seakan-akan ingin mencabut nyawanya saja. Tatapan penuh emosi dan mematikan, membuat Alia tidak bisa berkutik dan takut menatap balik Alfredo. Kau berani menyakitinya, maka kau akan mati,
Semua terkejut mendengar apa yang baru saja Alfredo katakan, tanpa terkecuali Laura dan Alia. Alia, mulai hari ini kau di drop out dari kampus ini. Kau sangat meresahkan, ujar Alfredo enteng. Hal itu tentu saja membuat Alia sangat terkejut. Tidak. Tunggu Tuan Alfredo, kau tidak boleh seperti itu. Aku tidak boleh keluar dari kampus ini, ujar Alia yang terdengar gugup dan ketakutan. Mulai saat ini, untuk siapa saja yang berani melakukan tindakan bullying akan bernasib sama seperti Alia. Paham? Ujar Alfredo keras dengan nada yang penuh penekanan. Setelahnya ia pun pergi begitu saja. Kau lihat kan Laura, bagaimana berkarismanya Tuan Muda Alfredo? Aku sangat mencintainya, ujar Rida dengan tatapan yang kagum pada Alfredo. Laura masih terdiam. Jantungnya berdegup kencang saat sang tuan membelanya tadi. Ia masih belum percaya, padahal biasanya ia juga membuli Laura dengan tindakan pembulian yang mesum. Dan ini dengan terang-terangan Alfredo membelanya di hadapan semua orang. Dan lebih hebatnya lagi di kampus Versailles. Laura, apa kau mendengarku? Ujar Rida membuyarkan lamunan sahabatnya itu. Aku baik-baik saja kok Rida, jawab Laura setelah sadar dari lamunannya itu. Apa yang baru saja Tuan Muda kita ini lakukan? Ejek William. Kali ini Alfredo merasa malas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan memilih bergabung bersama William, Brandon, dan juga Tristan di ruang khusus mereka berempat, yaitu ruangan VIP. Kalau Brandon juga tidak mengikuti kelas karena kesal melihat saat Alfredo membela Laura dan melihat Laura sepertinya terharu terlihat dari wajahnya, dan Brandon yang memang sudah tidak ada kelas. Bukankah biasanya kau tidak peduli siapapun, Alfredo? Tanya William menatap Alfredo dengan serius. Memang, tapi Alia sudah sangat meresahkan. Dia perlu mendapat pelajaran, jawab Alfredo. Apa jika yang tadi bukan Laura? Kau juga akan menolongnya? Tanya Brandon dengan nada dinginnya. Tentu saja Tuan Model tampan ini sangat cemburu, karena sekarang ia mendapat saingan, ya enggak? Ujar Alfredo yang kembali menatap Brandon. Apa mungkin lo? Tanya Tristan menggantung. Aku menyukai Laura, ujar Brandon yang yakin tanpa mengalihkan pandangan dari Alfredo, yang semakin menatap Alfredo seakan ia adalah musuhnya. Mereka pun saling menatap satu sama lain. Brandon menatap Alfredo serius. Begitu juga dengan Alfredo, tapi dengan sedikit senyum sinis andalannya. William yang merasa ketegangan antara mereka berdua pun dibuat bingung dengan situasi panas ini. Begitupun dengan Tristan yang sedari tadi mengenal William. Ya, ini bukan lomba tatap menatap, celetuk William yang berusaha mencairkan suasana. Di dalam kelas kampus Versailles, Laura mengikuti kelas terakhirnya dengan pikiran yang sudah tidak menentu. Ia melihat ke samping, bangku yang biasa diduduki Alfredo kosong. Alfredo tidak mengikuti kelas terakhir. Ia jadi berpikir, memang setelah kejadian itu, ia dan Alfredo sedikit menjauh. Kejadian di mana Alfredo memoles bibir Laura dengan lipstik. Laura sempat berpikir, apakah mungkin Alfredo sudah tidak membutuhkannya lagi? Pasalnya hari ini saja ia berangkat ke kampus tidak bersama Alfredo. Ia berangkat bersama Tristan, Brandon, dan juga William. Tampak jelas akan Alfredo menghindar darinya. Tidak terasa kelas terakhir pun berakhir, dan Laura segera menutup bukunya, memasukkannya ke dalam tas, dan langsung bangkit untuk segera pulang. Ia pun keluar kelas bersama Rida yang sama-sama baru saja selesai dari kelasnya. Mereka pun berjanji akan pulang bersama. Wah, hari ini guru kita sama sekali tidak memberikan kita untuk istirahat ya. Banyak sekali tugas yang dia beri, keluh Rida sembari meliukkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Laura, kamu pasti merasakan hal yang sama dengan aku kan? Tanya Rida, sembari menatap Laura yang sejak tadi terlihat tidak fokus, seakan tubuhnya di dekat Rida, namun pikirannya berada di tempat yang lain.
Iya sama kok, jawab Laura seadanya. Laura, kita makan dulu yuk, aku sangat lapar nih, ujar Rida dibalas dengan anggukan setuju oleh Laura. Oh, lihat itu, Tuan Alfredo sedang bermain basket dengan ketiga temannya, ujar Rida dengan antusiasnya. Ayo lihat sebentar, sambungnya. Rida, kamu bilang tadi lapar, tanya Laura balik mengingatkan Rida dengan tujuan awalnya. Melihat Tuan Alfredo saja laparku sudah hilang, jawab Rida. Laura menghela nafasnya malas sembari menggeleng-gelengkan kepalanya menatap tingkah random sang sahabat. Laura memandangi sahabatnya itu. Bagaimana ia bisa sangat tergila-gila pada tuannya yang sangat berbeda sekali sifatnya dengan sang sahabatnya itu. Laura mengangguk dengan terpaksa menuruti kemauan sang sahabat. Tuan tidak ganti baju dulu, sehabis olahraga, Tuan pasti berkeringat, ujar Laura di dalam mobil. Aku tidak bawa baju ganti, jawab Alfredo cuek. Kalau Tuan mau, saya membawa hoodie. Berikan. Belum selesai Laura, Alfredo sudah menyetujuinya. Laura pikir Alfredo akan menolak mentah-mentah, ternyata tidak. Ia pun memberikan hoodie-nya pada Alfredo. Alfredo membuka baju atasannya yang sudah berkeringat itu dan menggantinya tanpa memperdulikan Laura. Laura yang tidak sengaja melihat itu langsung membuang pandangannya ke arah yang lain. Laura, bukan hanya Alfredo bajunya yang basah, kami bertiga pun juga basah bajunya. Kan tadi kami main sama-sama, main basketnya. Hiks, kenapa kau hanya memperhatikannya saja? Terluka hati babang, Dek, ujar William yang memasang wajah sedihnya, menatap ke arah Laura yang kini baru menyadari sikapnya yang telah berpihak hanya pada satu tuannya, yaitu Alfredo. Ini yang namanya dianaktirikan, saut Tristan yang juga sama-sama tidak terima dengan tindakan Laura yang memihak barusan. Sebegitunya kamu peduli padanya, hingga kami tidak tampak olehmu, ujar Brandon dengan nada cemburunya. Sedangkan tetangga sebelah sudah mulai berbisik-bisik. Yang dimaksud tetangga sebelah yaitu William dan Tristan. Laura menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal dengan ekspresi wajah yang tidak dapat dijelaskan. Maafkan saya tuan-tuan, saya bukannya memihak atau menjadikan kalian anak tiri, tapi hoodie saya cuma satu, jawab Laura polos tanpa ia sadari. Sadari tadi Alfredo mengejek penuh kemenangan dengan cara menjulurkan lidahnya ke tiga pangeran yang barusan saja memberikan protesnya pada Laura. Laura yang melihat amarah ketiga pangeran yang menggebu-gebu langsung menoleh ke arah Alfredo, dan dengan cepatnya Alfredo memulihkan ekspresi wajahnya seperti di awal. Kalau tidak ada hoodie, setidaknya kamu bisa memeluk kami sebagai pengganti hoodie untuk menghangatkan tubuh kami, rengek Tristan menunjukkan wajah PPS-nya. Laura mengernyitkan dahinya sembari menaikkan alisnya sebelah. Apa yang barusan kamu bilang? Jangan macam-macam, kalau kaki kamu tidak mau patah, gertak Alfredo, membuat Tristan bergidik. Menelan salivarnya susah payah. Sepertinya saya mencium aroma-aroma cemburu, sindir William, dan yang disindir pun tidak peka sama sekali, hanya diam dan melipat tangannya di dadanya, sembari